Ini majelis yang berapa ini? 16 atau 17? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-17 dari syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan hari ini adalah hari keempat dari Doro Fikih. Kata penulis rahimahullahu taala, Kitabun Nikah. Kitab An-Nikah. Kitab tentang pernikahan. An-Nikah digunakan untuk dua hal, untuk dua kata. Dari makna al-aqd dan makna al-wata'. Ya, makna akad dari makna akad. Dan ini kebanyakan penggunaan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Dan jangan kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ya. Maksudnya jangan kalian melakukan akad nikah terhadap siapa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada penggunaan bermana jima di dalam Al-Quran. Nikah bermana jima, bermana al-wata'. Namun ini agak tertolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan yang ditalak 3 hatta yankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Dan ini di penafsiran menikah akan datang nanti, ya, tidak akan syah menikahnya hanya sekedar akad. Harus ada hubungan suami istri baru dikatakan syah. Ia bisa untuk kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau perempuan talak 3, maka tidak boleh dia kembali lagi kepada suaminya, kecuali kalau dia sudah menikah lagi. Ya. Dan ketika menikah lagi tidak cukup dengan akad, tapi harus ada terjadi hubungan suami istri sebagaimana yang akan kita terangkan. Jadi ini penggunaan nikah. Maka dua makna ini yang mewarnai makna definisi nikah secara syariat yang akan kita terangkan, pembahasan-pembahasan yang akan disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala di sini. Ya, di sini beliau menguraikan di bawah pembahasan Kitabun Nikah, dan ada 15 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat dan ketentuan pernikahan. Ya. Syaukani rahimahullahu taala berkata, yushra'u liman istata'a al-ba'ah. Disyariatkan bagi siapa yang mampu al-ba'ah. Ini penjelasan tentang syariatnya. Nikah adalah hal yang disyariatkan. Nikah adalah hal yang disyariatkan. Pensyariatannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah apa yang telah matang bagi kalian dari perempuan, 2, 3 atau 4. Ya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu
aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah? Ya. Mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah ditafsirkan dengan dua penafsiran. Dan menafsirkannya dengan jima. Dia mampu untuk melakukan jima. Tadi menafsirkannya dengan kemampuan dari sisi harta untuk menikah. Dia punya pembiayaan untuk menikah. Ya, dan ini dua penafsiran tidak bertentangan. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya ini lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa inna lahu wija. Siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa. Sebab puasa itu adalah wija baginya, pemutus syahwatnya. Ya, ini sebagian dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya, dan banyak lagi pendalilan dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran banyak beraneka ragam pendalilan, disebutkan syariatnya bahwa itu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadikan antara suami dan istri dalam pernikahan ada mawaddah dan rahmat, dan disebutkan para nabi dan para rasul mereka dijadikan untuknya istri-istri. Ya, dan selainnya dari hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan dengan penjelasan yang luas tentang masalah syariat pernikahan ini. Ya, dan dia adalah salah satu perkara pokok yang dijaga di dalam syariat, sangat diperhatikan, dan dia adalah salah satu tumpuan maksud pensyariatan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa syariat kita ini ya dibangun di atas maqasid, dibangun di atas maqasid. Yang pertama adalah menjaga 5 perkara darurat. Itu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap nasab, ya, dan penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap apa? Akal. Ya. Dan pernikahan ini adalah penjagaan terhadap nasab, dan termasuk di dalamnya penjagaan terhadap kehormatan. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian ketentuan pernikahan. Ya. Syarat dan ketentuan pernikahan. Adapun masalah ketentuan yang bermakna syarat dan kewajiban akan kita terangkan. Tapi disebutkan di sini siapa yang disyariatkan menikah, dia punya kemampuan al-ba'ah. Ya, ini satu ketentuan yang kita maksudkan di sini untuk dirinci. Kemudian pembahasan yang kedua, siapa yang wajib menikah? Syaukani menjelaskan, yajibu ala man khasyal wuku' fil ma'siyah. Ya, wajib menikah itu bagi siapa yang khawatir jatuh ke dalam maksiat. Siapa yang khawatir jatuh ke dalam apa? Ke dalam maksiat. Ini hukumnya menjadi wajib. Ya. Kalau dia punya kemampuan dari sisi harta, maka tidak ada udzur baginya. Kalau dia tidak punya kemampuan dari sisi harta, maka dia diarahkan untuk berpuasa, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah kita baca. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija. Ya. Fa inna lahu wija. Jelas ya? Maka para ulama menyebutkan hukum pernikahan itu ya dilihat kepada orangnya. Kalau orang tersebut dikhawatirkan jatuh atau dia khawatir jatuh di dalam maksiat, maka ini wajib dia menikah. Ya. Kalau tidak dikhawatirkan dia jatuh di dalam maksiat, maka menikah itu adalah hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Ya, dan di dalam kondisi tidak mengkhawatirkan jatuh di dalam maksiat, maka di sini kadang bertabrakan dengan maslahat-maslahat yang lainnya. Ya, dan di sini seorang melihat apa yang paling maslahat untuk dirinya. Maksudnya misalnya bertabrakan antara yang mana yang didahulukan, antara nikah dan menuntut ilmu misalnya. Ya. Maka ini dua maslahat
ya walaupun bisa dikompromikan, tapi di sebagian keadaan kadang berbenturan antara dua maslahat. Maka dia lihat apa yang paling aslah baginya, paling maslahat baginya. Ya. Jadi ini penjelasan tentang siapa yang wajib untuk menikah. Kemudian di sini beliau terangkan wat tabattulu ghairu jaiz. Dan tabattul itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Illa li ajzin anil qiyami bima la budda minhu. Kecuali kalau dia tidak mampu, ya, untuk menegakkan apa yang harus padanya. Nah, dia tidak mampu untuk menegakkan apa yang harus darinya, harus dia tegakkannya. Tentang at-tabattul ini adalah hal yang dilarang berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di mana radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Mas'un at-tabattul. Ya, walau adina lahu lakhtasayna. Kata Sa'ad, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tabattul itu terhadap Utsman ibn Mas'un ketika dia minta izin untuk hal ini. Andai kata Nabi mengizinkan, kata beliau, kami akan melakukan itu. Ya, kata Sa'ad. Nah, jadi menunjukkan bahwa ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan demikian pula kisah yang diterangkan oleh Anas bin Malik dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah 3 orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melihat ibadah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para istri Nabi. Maka begitu diceritakan kepada mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap diri mereka kurang. Ya, maka berkatalah salah seorang dari mereka, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Yang lainnya berkata, saya akan sholat terus di malam hari, tidak akan tidur. Yang satunya lagi berkata, saya akan berpuasa, tidak akan berbuka. Maka ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Apa kedudukan suatu kaum, mereka berkata begini dan begini. Ya, mereka berkata apa? Begini dan begini. Ya. Maka beliau berkata, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwaju nisa. Akan tapi saya puasa dan berbuka, saya salat dan saya tidur, dan saya nikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dari sunnahku, maka dia bukan dariku. Ya. Maka ini jelas menunjukkan tentang tidak bolehnya at-tabattul. Dan itu adalah hal yang diharamkan, hal yang diharamkan. Ya. Nah, dan di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata illa li ajzin. Tabattul tidak diperbolehkan illa li ajzin. Kecuali kalau dia tidak mampu anil qiyami bima la budda minhu, untuk menegakkan apa yang harus darinya. Apa yang harus darinya. Nah, ya. Perkecualian yang disebutkan di sini karena adanya ajiz, ya. Seorang tidak mampu untuk menegakkan apa yang harus darinya sehingga dia melakukan hal tersebut. Ini diterangkan di dalam kandungan umum dari ayat Al-Qur'an dan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari larangan. Ya, di ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala di syarah tentang bolehnya apabila ada ajiz untuk menegakkan apa yang harus, ya, dan perintah untuk di dalam ayat juga ada perintah untuk
muasyarah bil ma'ruf. Menunjukkan asalnya seorang itu bermuasyarah dengan istrinya bil ma'ruf. Ya, tidak boleh dia melakukan tabattul. Ya, tapi di kondisi dia tidak mampu untuk hal ini, ya, tidak mampu untuk hal ini, dan dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram kalau dia tidak melakukannya, maka dibolehkan di dalam hal yang seperti ini. Makanya di kondisi tertentu, ya. Nah, maka kalau tidak ada kondisi yang seperti ini, kembali kepada asalnya, bahwa asalnya dalam pernikahan, ya, ada kemaslahatan antara suami dan istri, dan di dalam pernikahan seorang suami ada kewajiban-kewajiban yang wajib dia tegakkan terhadap istrinya dari muasyarah bil ma'ruf, dan tidak boleh membahayakan istrinya, ya, tidak boleh membahayakan istrinya dengan meninggalkan jima terhadapnya dan seterusnya dari hal-hal yang dilarang. Karena itu dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada istri, karena itu dilarang untuk melakukan tabattul. Iya. Kemudian masalah yang keempat, sini pembahasan yang keempat tentang sifat-sifat perempuan yang dinikahi. Kata Syaukani rahimahullah, wa yanbaghi an takuna al-mar'atu waludan bikran data jamalin wa hasabin wa dinin wa malin. Ya, dan sepantasnya perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang wadud. Wadud adalah apa? Penyayang, pengasih. Waludan bisa banyak melahirkan, bikran, ya, gadis. Data jamalin punya kecantikan, wahasabin punya kedudukan, wadinin, ya, punya agama, wamalin dan punya harta. Ya, ini sifat-sifat, ya, perempuan yang dinikahi. Jadi ini yang dilihat. Kadang dilihat dari sisi kelembutannya, kasih sayangnya. Kadang dilihat dari apakah dia bisa banyak melahirkan atau tidak. Ya, dan melihat dia bisa banyak melahirkan atau tidak, dilihat kepada keturunannya atau dilihat kepada orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya banyak punya anak, maka biasanya anaknya juga yang lahir darinya akan banyak punya anak. Dan semisal dengan itu. Ya, bikran, dia adalah seorang gadis. Ini juga pandangan, sifat yang dilihat. Demikian pula data jamal, punya kecantikan, ya, punya kedudukan, ya, beragama, dan punya harta. Ya, ini dari hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah." Menikahlah kalian dengan al-wadud al-walud, perempuan yang wadud, pengasih, al-walud, bisa banyak melahirkan. Ya. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya yaumal qiyamah. Saya merasa bangga, ya, dengan banyaknya umatku di depan para nabi pada hari kiamat. Nah, kemudian sifat yang lainnya juga diterangkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Dinikahi karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena kecantikannya, serta karena agamanya. Ya, dari 4 ini apa yang dipilih? Kata Nabi, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Ya, pilihlah perempuan yang beragama. Ya, pilihlah perempuan yang beragama. Ya, taribat yadak. Ya. Ini doa ya, biasa diucapkan. Maksudnya, walaupun secara teksnya bermakna jelek, tetapi yang diinginkan adalah hal yang baik. Dan ini lisan berjalan di tengah orang-orang Arab. Mereka tidak maksudkan dengannya makna yang terkandung pada konteksnya. Ya. Jadi diperintah oleh Nabi mencari agama. Sebab yang didahulukan dari seluruh sifat-sifat itu adalah agamanya. Ya. Kalau dia agamanya baik, maka seluruh yang lainnya bisa ditutupi dengan kebaikan agamanya. Ya. Jelas ya? Berbeda dengan kalau dia mempunyai sifat, hanya punya kecantikan misalnya, atau punya harta misalnya, tapi tidak punya agama, maka ini tidak akan menjamin
kebahagiaan suatu rumah tangga. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk mencari perempuan yang beragama, ya, perempuan yang beragama. Kemudian ucapan beliau bikron, ya, didahulukan dia menikahi yang gadis, sebab di dalam hadits Jabir yang keluarkan oleh Al-Jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, "Tazawwadta bikran am sayyiban?" Kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Ya, qala sayyiban. Maka Jabir berkata, sayyiban, saya menikah dengan janda. Ya, qala halla tazawwadta bikran tula'ibuha wa tula'ibuk? Ya, tidakkah engkau menikah dengan gadis? Ya, engkau bermain-main dengannya dan dia juga bercanda denganmu? Ya, jelas. Ini menunjukkan bahwa gadis itu lebih didahulukan. Tapi Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menikahi janda sebab beliau ada pertimbangan lain yang beliau pertimbangkan, karena beliau punya saudara-saudara perempuan yang perlu ada yang mengurusnya, ya, dan selainnya dari hal yang disebutkan oleh Jabir di dalam sebagian riwayat. Jelas ya? Tapi hadits ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran kepada kita tentang seorang itu juga kadang melihat sifat pada seorang perempuan, ya, pada sisi kegadisannya. Nah, baik, ini beberapa sifat perempuan yang dinikahi. Ya, kalau sifat-sifat ini semuanya terkumpul, ya, maka masya Allah. Ya, kalau dia dapat sebagiannya, maka didahulukan yang yang beragama. Ya, dan namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Jelas ya? Ya. Orang ingin semuanya dia dapatkan sifat-sifat ini, ya, maka mungkin ini akan menyebabkan dia tinggal bertahun-tahun belum bisa menikah. Ya. Jelas ya? Karena ingin mencari yang seperti ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, ya, di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innaman nasu kal ibril mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Sungguhnya manusia itu seperti 100 onta. Ya, dari 100 onta ini hampir saja tidak ada onta yang cocok kamu tunggangi. Jadi ada 100 pilihan onta, dia cari, tidak ada yang cocok, tidak ada yang pas. Ya, jelas ya? Padahal pilihannya banyak. Ya, maka demikian pula di dalam kehidupan ini. Ya, kadang seorang mencari sifat-sifat, prioritas dan lainnya. Ya, tapi dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan. Maka, ya, kadang seseorang, ya, tidak menyenangi pada istrinya sebagian hal, ya, tapi ada hal lain yang dia senangi. Ada hal lain yang dia senangi. Nah, itulah dalam kehidupan, ya, harus dimaklumi hal yang seperti ini. Dimaklumi hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan yang kelima tentang khitbah perempuan tua. Kata beliau, wa tukhtabul kabiratu ila nafsiha. Ya. Wa tukhtabu al-kabiratu ila nafsiha. Wal mu'tabar husulur ridha minha biman kana kufwan. Was saghiru tukhtabu ila waliha. Wa ridha al-bikri famtuha. Ya, perempuan yang sudah tua itu dilamar kepada dirinya sendiri. Ya. Maksudnya yang sudah tua di sini, ya, apakah dia sudah berumur atau dia sudah menikah, setelah itu diceraikan, maka ini dilamar kepada dirinya sendiri, dia menentukan. Ya. Ini berdasarkan hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu Abu Salamah meninggal, maka disebutkan oleh Ummu Salamah, arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khatib ibn Abi Balta'a yakhtubuni lah. Ya. Jadi begitu Abu Salamah meninggal, setelah meninggalnya kemudian Nabi mengutus Khatib bin Abi Balta'a kepada Ummu Salamah agar Khatib melamar Ummu Salamah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah
mengutus kepada Ummu Salamah langsung. Bukan kepada siapa? Kepada walinya. Ya tentunya semuanya pernikahan akadnya melalui apa? Melalui wali. Tapi dalam masalah izin dan ridhonya ini dari siapa? Dari si perempuan itu langsung. Karena itu diutus kepada Ummu Salamah langsung. Jelas ya? Kemudian dilanjutkan oleh kisah. Ya. Apa jawaban Ummu Salamah, kemudian apa penyelesaian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi itu dalilnya. Ya, kemudian dikatakan oleh penulis di sini, ya, wal mu'tabar husulur ridha minha. Ya, harus ada ridha darinya. Ya, diterangkan juga di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyim hatta tusta'mar." Ya, seorang janda tidak boleh dinikahi sampai dia apa? Sampai tusta'mar, diminta apa? Diminta pendapatnya. Ya, diminta pendapatnya. Ya. Sebab asalnya dia menentukan untuk dirinya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan dalam hadisnya, walal bikru hatta tusta'dan. Demikian pula tidak boleh dinikahi seorang gadis sampai dimintai izin. Ya. Kalau ya Rasulullah, kaifa idnuha? Mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana izin seorang gadis? Kata beliau, antaskut. Izinnya adalah dengan apa? Dengan diam. Ya. Jelas ya? Jadi ini pembahasan tentang bagaimana izinnya. Jadi husulur ridha minha, harus ada ridha darinya, dari perempuan ini. Ya. Biman kana kufwan, terhadap siapa yang sekufu dengannya. Ini tentang masalah kafaah di dalam nikah. Ya, tentang masalah apa? Kafaah di dalam nikah. Ya. Tentang masalah kafaah ini di dalam pernikahan, ya. Dia bukanlah hal yang disyaratkan di dalam pernikahan. Maksudnya sekufu harus sama sekafaah sehingga dia boleh dinikahi. Baik, saya rinci dulu apa itu kafaah supaya lebih jelas. Al kafaah itu adalah kesamaan dan kemiripan. Ya. Sama, ada kesamaan dan sekedudukan. Itu kafaah. Ya, jelas ya? Jadi antara suami dan istri ada kesamaan. Dan yang dimaksud dengan kafaah ini, kesamaan ini antara suami dan istri di dalam 5 hal. Yang pertama di dalam agama. Kalau dikatakan satu kafaah dalam agama, maka dua-duanya adalah orang yang salih misalnya. Dua-duanya adalah orang yang apa? Orang yang istiqamah misalnya. Jelas ya? Kalau satunya salih dan satunya fajir, satunya fasik, maka ini tidak apa? Tidak sekafaah. Jelas ya? Ini kafaah yang pertama. Kafaah yang kedua dalam hal nasab atau dalam hal kedudukan. Satunya misalnya dari orang Arab, satunya dari orang Ajam misalnya. Ini tidak sekafaah. Jelas ya? Tidak sekafaah dalam artian berbeda. Ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, kafaah dari sisi hurriyah, kebebasan. Ya. Tidak boleh satunya budak, ya, tidak sekafaah. Siapa yang satunya budak, yang satunya adalah bebas. Itu tidak sekafaah. Tapi kalau bebas, nikah dengan orang yang bebas, budak nikah dengan budak, itu baru satu kafaah. Sekufu. Kemudian yang keempat di dalam pekerjaan. Ya, di dalam pekerjaan. Ya. Beda orang yang punya pekerjaan agak rendah dengan orang yang pekerjaan yang digolongkan sebagai pekerjaan yang tinggi. Misalnya. Ya, jelas ya? Contoh misalnya dia punya pekerjaan sebagai tukang hijama. Ya, hijama adalah hal yang makruh sebagaimana yang akan diterangkan, dan orang yang bekerja dengan hal ini, maka ini dari sisi kafaah dia di bawah. Kalau dia menikah dengan seorang perempuan pedagang, maka ini dikatakan tidak apa? Tidak sekafaah. Ya, jelas ya? Kemudian yang kelima di dalam masalah kelapangan. Di dalam masalah kelapangan. Iya. Nah, jadi ini juga sekafaah. Jadi mana sekafaah di sini? Ya, semuanya punya kelapangan di dalam masalah memberikan mahar, di dalam masalah memberikan apa? Memberikan nafkah. Dalam masalah memberikan nafkah.
Ya. Jadi kalau misalnya si perempuannya biasanya hidupnya lapang, kemudian dia dilamar oleh seorang yang agak sempit atau agak ada kekurangan, maka ini tidak sekafa'ah. Sebab biasanya hidupnya lapang tiba-tiba menjadi apa? Menjadi kurang. Ya, tidak sekafa'ah. Maka 5 hal ini ukuran dikatakan satu kafa'ah atau sekufu. 5 hal. Ya, kita ulangi 5 hal. Yang pertama apa? Pertama agama. Yang kedua nasab atau kedudukan. Kemudian yang ketiga al-hurriyah, kebebasan, dan kemudian yang keempat di pekerjaan, yang kelima dalam kelapangan. Ya, ini 5 hal dalam masalah kafa'ah. Sekarang menikah apakah disyaratkan harus sekafa'ah atau tidak? Ya. Ini yang kita terangkan tadi bahwa tidak diharuskan. Ya. Jadi tidak diharuskan sekafa'ah. Nah, jelas ya, tapi 5 hal ini itu pertimbangan kufu. Jadi kalau perempuan misalnya ada yang melamarnya, dia pertimbangkan 5 hal ini, itu adalah haknya. Ya, sesuai dengan apa yang dia ridhoi. Kalau dia ridha tidak sekafa'ah, maka tidak ada masalah. Berdasarkan hadits Fatimah binti Qais ketika beliau dinikahi oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, dan dimaklumi ya bahwa beda antara kedudukan siapa? Fatimah binti Qais dan Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid itu dari anak Maulah. Ya. Sebab ayah beliau Zaid bin Sabit dulunya adalah budak Rasulullah, kemudian dia dibebaskan. Maka dari sisi nasab berbeda dengan siapa? Fatimah binti Qais. Maka ini tidak sekufu. Tapi bersamaan dengan itu Nabi menganjurkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usama. Ya. Sampai di kisahnya Fatimah tadinya berkata, Fatimah binti Qais berkata, Usama yang saya nikahi. Ya. Maka Nabi berkata, nikahilah Usama. Ya. Akhirnya dia dahulukan ketaatan kepada Rasulnya, dia nikahi Usama. Ya. Setelah menikah, ia pun berkata, saya merasa sangat mendapat nikmat dengan pernikahan itu. Ya. Maksudnya dia merasa bangga dengan bisa menikah dengan Usama ibn Zaid. Jelas ya? Jadi ini dari masalah kufu tidak sekufu. Jelas ya? Tapi syah pernikahannya. Karena itu al-kafa'ah di dalam nikah tidak disyaratkan. Jelas ya? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan sekufu. Sisa di sini dikatakan oleh penulis al-mu'tabar husulur ridha minha. Yang jadi ukuran ada ridha darinya. Biman kana kufwan. Siapa yang sekufu dengannya, semisal dengannya. Ya. Nah, sebagaimana yang saya terangkan ini pertimbangan nih orang melihat. Namanya perempuan, dia berhak untuk melihat siapa yang dia nikahi. Siapa yang dia nikahi. Siapa yang dia ridhai untuk dirinya. Kemudian kata beliau, was-saghiratu tukhtabu ila waliha. Ya, waridhal bikr samtuha. Dan anak kecil itu dinikahi atau dilamar kepada walinya. Ya, jadi anak kecil dilamar kemana? Kepada walinya. Ya, dan ini berdasarkan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha melamar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah radhiyallahu taala anha ke siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dimaklumi. Nah, kemudian kata beliau waridhal bikri samtuha, dan ridhonya seorang gadis adalah dengan diam. Ya, kita sudah terangkan ya hadits Abu Hurairah. Dan dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Muslim dan selainnya, ya Rasulullah SAW bersabda, "As-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha." Seorang janda dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Maksudnya dia menentukan terhadap dirinya. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha. Dan seorang gadis diminta izin tentang dirinya. Wa idnuha famatuha, dan izinnya adalah dengan dia diam. Izinnya dengan dia diam. Ya, dan seorang perempuan yang bernama Khansa bintu Khidam radhiyallahu taala anha Ansariyah, ayahnya menikahkan dia dalam keadaan dia ini sayyib, sudah janda. Maka Khansa tidak menyenangi pernikahan ini. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah batalkan pernikahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa harus dia yang memiliki hak di dalam hal ini.
dia memiliki hak di dalam hal ini. Nah, jelas ya? Kemudian kata beliau, ya. Jadi secara umum mengkhitbah, melamar ya perempuan itu adalah hal yang disyariatkan. Ini secara umum beliau bahas tentang masalah melamar perempuan yang sudah tua, melamar perempuan yang masih gadis, kemudian perempuan anak kecil, melamarnya kemana? Ya, melamarnya kemana? Ya, berkaitan dengan nikah dengan anak kecil, ya, tidak disyaratkan perempuan yang dinikahi itu dia balik. Tidak disyaratkan perempuan yang dinikahi dia adalah balik. Tapi yang dilihat pada perempuan adalah kemampuannya dia menikah. Sebab perempuan berbeda-beda kemampuannya. Ada yang dari kecilnya, walaupun dia kecil, tapi dia mampu untuk menikah. Mampu untuk menikah. Ya, jelas ya. Maka ini dari sisi hukum syariat. Karena itu siapa yang mempermasalahkan dari umat Islam hukum ini, dia telah menantang sebuah ketentuan di dalam Islam. Ya, jelas ya. Ya, dan inilah repotnya sejumlah dari kaum muslimin, dia tidak berkiblat kepada kaum muslimin di dalam hukum-hukum. Ya, berkiblatnya kepada orang-orang kafir. Ya, sehingga muncul suara-suara tentang menjelekkan nikah dengan perempuan yang masih kecil, ya istilah mereka di bawah umur. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya, sebab mereka hanya memikirkan akibat yang jelek. Kalau terjadi akibat yang jelek. Tapi mereka tidak pernah memikirkan maslahat dari pernikahan. Maslahat dari pernikahan. Ya, di dalam nikah itu ada namanya al-mu'asyarah bil ma'ruf. Seorang mempergauli istrinya dengan cara baik. Jelas ya? Maka kalau terjadi pun pernikahan dengan anak kecil, maka tentunya di sini ada kewajiban ya seorang suami melihat apa yang terbaik untuk istrinya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikah dengan Aisyah di umur berapa? 7 tahun. Ya. Dan binanya, ya nikahnya, akadnya 7 tahun, tapi binanya ya hidup berdampingan sebagai suami istrinya, ya dan seterusnya itu setelah 9 tahun. Sebab yang dilihat keadaannya dan dilihat kemaslahatannya. Ya, jelas ya. Kemudian ya anak perempuan, ya seorang ayah kadang melihat maslahat untuk anaknya. Dia nikahkan dengan si fulan misalnya atau si fulan, dia pandang bahwa ini maslahat yang baik untuk anaknya. Maka tidak boleh, bukan dari hal yang dibenarkan seorang dilarang dari mencapai kemaslahatan yang dia pandang untuk dirinya dan untuk anaknya. Ya, jelas ya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini oleh penulis wa tahrumul khitbatu fil iddah, dan diharamkan untuk melamar di masa iddah. Ya. Jadi melamar itu adalah hal yang disyariatkan seorang datang melamar, ya. Dan kalau ada yang datang melamar, ya dilihat kriterianya, kalau memang dia pantas untuk dinikahkan maka dinikahkan. Ya. Dan asalnya ya seorang yang datang melamar boleh saja dia melamar kapan saja kalau dia ingin melamar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadits Abu Hatim Al-Muzani, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu, illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Ya, kalau datang kepada kalian seorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat banyak, kerusakan yang sangat besar. Ya. Jelas ya, sebab tatkala pernikahan dipersulit, maka pasti orang-orang akan mencari solusi selain dari pernikahan. Dan ini akan menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan di dalam syariat. Ya, akan menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan di dalam syariat. Ya, jelas ya? Baik. Ya. Jadi asalnya khitbah adalah hal yang siapa yang datang berkhitbah maka diterima orang yang datang berkhitbah itu, kemudian dipertimbangkan khitbahnya, lamarannya apakah diterima atau tidak. Ya.
Tapi ada kondisi tidak boleh seorang perempuan dikhitbah di kondisi tersebut. Nah, diterangkan di sini oleh Syaukani, wa tahrumul khitbatu fil iddah. Ya, di masa iddah tidak diperbolehkan ada khitbah di masa iddah. Iya. Jelas ya? Sebab ini dilarang ya di dalam Al-Qur'an. Ya, dilarang di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan larangannya ya disebutkan dalam bentuk tidak boleh terang-terangan di dalam tasrih di dalam mengkhitbahnya. Ya. Dia terang-terangan di dalam melamar perempuan yang akan dilamar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 135, "Wala junaha 'alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa." Ya, au aknantum fi anfusikum. Dan tidak apa-apa yang kalian ta'rid. Ya. Tidak apa-apa yang kalian ta'rid dari khitbah perempuan. Ini pada perempuan yang mu'tad, perempuan yang dalam iddah karena dia mati ditinggal oleh suaminya. Ya, dia di masa iddah, maka tidak apa-apa dilamar dengan cara apa? Dengan cara dita'rid. Ya. Dita'rid. Enggak tasrih. Dia enggak datang. Oh, kalau kamu sudah lepas iddah, saya lamar kamu misalnya. Ya, saya akan menikahimu. Oh, ini tasrih namanya, terang-terangan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Yang diperbolehkan kalau dia apa? Kalau dia hanya menta'rid. Ya. Ya, misalnya dia berkata menikahimu adalah sebuah kebaikan tersendiri misalnya. Ya. Dia hanya berkata seperti itu. Dan ini ta'rid. Ya. Nah, atau dia berkata misalnya, jangan kamu tutup dirimu untuk saya misalnya. Ya. Ya, ini contoh ya. Contoh apa? Ya, contoh ta'rid. Ya, dia tidak terang-terangan datang, saya lamar kamu, saya akan nikahi kamu. Itu terang-terangan. Dan ini tidak diperbolehkan. Nah. Ya. Baik. Ini satu poin ya di apa yang disebut di masa iddah di sini. Tapi keadaan perempuan yang mu'tad, yang dalam keadaan iddah itu beraneka ragam. Akan datang di pembahasan tentang iddah. Ya. Dan iddah yang diinginkan di sini adalah iddah ya, perempuan yang dalam keadaan iddahnya dia sudah tidak berada di dalam lingkup suaminya. Dia berada di dalam lingkup apa? Suaminya. Nah, karena itu untuk masalah ini, masalah khitbah perempuan yang mu'tad ini mungkin bisa dibagi menjadi 3 keadaan. Ya, keadaan yang pertama diharamkan untuk melamarnya, sama sekali haram mutlak. Tidak secara tasrih, tidak pula secara apa? Ta'rid. Dua-duanya dilarang. Ini kalau dia melamar perempuan yang masih ditalak dan dia diiddah di masa rujuk. Ya, talak raj'i. Nah, seorang suami akan datang nanti di waktu talak. Seorang suami punya hak pada istrinya yang ditalak 1, ditalak 2, dia punya hak untuk rujuk di masa apa? Di masa iddah. Untuk rujuk di masa iddah. Jadi kalau misalnya dia talak istrinya talak 1, maka masih ada ya masa iddahnya selama berapa? Selama 3 quru, yaitu 3 kali haid. Untuk apa? Untuk dia rujuk. Kalau dia rujuk maka dia kembali. Jelas? Ya. Maka di sini sepanjang dia masih ditalak 1, posisi istri itu masih sebagai istrinya. Posisinya masih sebagai apa? Sebagai istri. Karena itu disebut dalam ayat wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Ya, merujuk mereka. Jadi masih disebut apa? Suami. Ya, ditalak tapi masih disebut apa? Suami-suami mereka. Jadi ini hukum ya, masih disebut suami. Karena itu haram. Ya, untuk melamarnya. Sebab kalau dia lamar berarti dia lamar istrinya apa? Istrinya orang. Jelas ya? Tidak boleh dilamar tidak secara tasrih, tidak pula secara apa? Ta'rid. Jelas ya? Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua ada yang boleh dilamar. Perempuan yang mu'tad boleh dilamar ya, secara tasrih maupun secara ta'rid.
Dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan di masa iddah. Ya. Yang boleh dilamar secara tasrih dan secara ta'rib ini bagi perempuan yang bagi perempuan yang ditalak misalnya dengan cara dia membayar atau difasakh nikahnya. Jelas ya? Akan datang nanti penjelasan tentang fasakh nikah. Ya, misalnya dia minta khulu atau dia minta fasakh karena adanya aib dan seterusnya, maka dia datang ke pengadilan, kemudian pengadilan memisahkannya. Kalau dipisahkan seperti ini tidak ada dia masuk dalam kategori orang yang menjalani iddah, tapi di kondisi ini boleh untuk dilamar. Sebab dia sudah sudah pisah dengan suaminya, tidak kembali lagi. Ya, kecuali kalau perempuan ridha dinikahi lagi oleh suaminya, maka itu akan dibikin akad baru. Ya, bukan lagi rujuk namanya, tapi bikin akad baru. Sama dengan seorang perempuan, ya contoh lainnya perempuan dia minta kepada suaminya untuk ditalak. Ya. Talak saya bayar. Ya. Jelas ya? Atau ya seorang ayah misalnya dia lihat anaknya ya kurang berbahagia misalnya, ya putrinya kurang berbahagia dengan seorang. Orang yang tidak ingin mentalaknya, ayahnya kasih penyelesaian, begini saja, saya akan bayar sekian dan talak anak saya, misalnya. Ya, apabila dia melakukan hal ini, ya dia mentalaknya, maka sudah. Setelah itu, ya ingin dilamar langsung secara tasrih maupun secara ta'rid boleh saja. Ya, jelas ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Fala junaka 'alaihima fi maftadat bih." Tidak apa-apa terhadap keduanya pada apa yang dia membayar padanya. Ya. Membayar padanya. Jelas ya? Maka dari kandungan ayat ini, kalau dia membayar, ya, inilah yang membedakan dia dengan perempuan yang ditalak biasa. Kalau perempuan ditalak biasa, suami punya hak untuk rujuk. Ya. Tapi kalau si perempuan dia membayar sehingga suaminya mentalak, maka di sini suami ya tidak boleh langsung berkata sudah saya rujuk kembali, tidak. Tapi harus dengan izin dengan ridha si perempuan. Jelas? Dan kalau dia ingin kembali, dia kembali dengan akad baru. Ini yang membedakannya. Andai kata tidak berbedaan, maka tidak akan ada rinciannya di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jelas ya? Baik, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, inilah yang keadaan yang diharamkan terang-terangan, tasrih diharamkan, hanya dibolehkan dibolehkan ta'rid. Hanya dibolehkan ta'rid. Iya. Ini bagi perempuan yang diiddah, suaminya meninggal, misalnya suaminya meninggal, ya. Maka di masa iddah ini hanya boleh ta'rid saja, tidak boleh tidak boleh tasrih. Ya, tidak boleh tasrih. Nah. Ya. Demikian pula perempuan yang ditalak 3. Ya, perempuan yang ditalak 3, maka ini tentunya tidak akan kembali lagi ke suaminya, sebab dia sudah Talak 3, sudah talak bain. Maka yang seperti ini boleh dilamar, tapi dengan cara ta'rid saja, tidak boleh di tasrih. Jelas ya? Iya. Baik, selesai. Ini pembahasan tentang masalah melakukan khitbah di masa iddah. Kemudian dari yang kedua dikatakan di sini lagi tentang khitbah di masa iddah, kemudian larangan khitbah di atas khitbah saudaranya. Ya, kata Syukani walal khitbah. Maksudnya wa tahrumul khitbah alal khitbah. Ya. Dan diharamkan seorang itu melamar di atas lamaran orang lain. Di atas lamaran orang lain. Nah, dan ini berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yakhtubur rajulu ya ala khitbati akhihi hatta yankih au yatruk. Ya. Janganlah salah seorang dari kalian melamar di atas lamaran saudaranya sampai orang itu menikah atau dia meninggalkannya. Sampai orang itu menikah atau dia meninggalkannya. Dan juga dalam hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, la yakhtub ar-rajul ala khitbati ar-rajul hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dana lahu al-khatib. Janganlah seorang lelaki melamar di atas lamaran orang lain
sampai si pelamar itu meninggalkan ya sebelumnya, atau si pelamar mengizinkan untuknya. Ya, jelas ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau seorang perempuan sudah dilamar, maka ya dan lamarannya sudah diterima, maka tidak boleh seorang masuk lagi kepadanya kemudian kemudian melamar. Inilah yang menyebabkan ya terjadinya permusuhan, ya, perkelahian, kebencian, ya, dan berbagai dampak negatif yang lainnya. Jelas ya? Jadi maksudnya di sini kalau dia melakukan khitbah di atas khitbah saudaranya, ini pada kondisi khitbahnya tersebut telah diperhitungkan atau sudah masuk untuk dia akan diterima. Ya. Adapun kalau belum jelas atau dua-duanya masuk sekaligus, ini lain lagi masalahnya. Ya, karena itu di dalam kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, ya, beliau datang kepada Nabi bahwa beliau dilamar oleh dua orang, oleh Muawiyah dan siapa? Abu Jaham. Ya. Bahkan dilamar juga tiga orang yang melamarnya, Muawiyah, Abu Jaham dan Usama bin Zaid, tiga yang melamarnya. Maka Nabi menjelaskan ya tentang Muawiyah, beliau jelaskan tentang Abu Jaham, kemudian beliau jelaskan tentang siapa? Usama, dan Nabi merekomendasikan yang dinikahi adalah siapa? Usama. Ini tiga di sini karena si perempuan memang ya asalnya tidak mengapa, ya belum menerima, ya. Jelas ya? Belum menerima di dalam hal ini. Tapi kalau sudah diterima, dia masuk kemudian melamar di atas lamaran saudaranya, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Demikian pula kalau misalnya ya seorang masuk sengaja ingin membahayakan saudaranya. Ini perlu juga diperhatikan kondisi ini. Dia masuk dan dia sengaja membahayakan saudaranya. Dia tahu kalau dia masuk melamar, lamaran orang yang pertama pasti ditolak. Ya, jelas ya? Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Iya, jelas ya? Baik, kemudian berikutnya kata beliau wa yajuzu an-nabaru ila al-makhtubah. Dan dibolehkan seorang itu menabar kepada perempuan yang dia lamar. Nah, ini penjelasan tentang keindahan syariat kita, syariat Islam terhadap pernikahan, ya. Bagaimana Islam ini memuliakan para perempuan, ya. Jadi perempuan itu dijaga kehormatannya dan keberadaan dirinya. Nah, tidak sembarang orang yang melihatnya. Tidak sembarang orang yang melihatnya. Ya, dia bukan barang dagangan yang murah dan menampakkan dirinya kepada setiap orang. Jelas ya? Ya, dan di sinilah repotnya ya, masyarakat yang saya katakan tadi kiblatnya bukan kepada kaum muslimin dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Apalagi yang dia tonton kebiasaan orang-orang barat sana. Ya. Orang-orang yang memang hidupnya ya tidak dibangun di atas kemaslahatan. Ya. Tidak dibangun di atas kemaslahatan. Bahkan sebagian dari mereka kehidupan mereka lebih rendah daripada binatang, waliyadzubillah. Ya. Hal yang seperti ini yang ingin ditiru dan dicontoh, tentunya bukan dari akal sehat seorang muslim mengikuti hal yang seperti ini. Ya. Maka seorang perempuan, ya, apabila dia dilamar, ya, diizinkan untuk dilihat. Diizinkan untuk apa? Untuk dilihat, dinabar. Inilah yang disebut dengan nama an-nabar. Ya, diizinkan untuk dilihat dan sejumlah hadits menjelaskan tentang hal ini. Ya. Di antara hadits yang menjelaskannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah berkata, saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang lelaki datang dan mengabarkan bahwa dia telah menikah dengan seorang perempuan dari Al-Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Anadarta ilaiha?" Apakah kamu sudah nabar kepadanya? Kamu sudah melihatnya? Qala la. Dia berkata, belum. Kata beliau, "Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a." Kata Nabi, pergilah, ya, lihatlah padanya, sebab pada mata-mata perempuan Al-Ansar ada sesuatu. Ya. Maksudnya kadang ada cacat, kadang ada sesuatu yang tidak layak, ya. Dan kalau dia tidak melihat, dia tidak akan tahu hal yang seperti ini. Dia tidak akan tahu hal yang seperti ini. Jelas ya? Dan dalam hadits Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Abu Daud, ya, beliau
Al-Mughirah melamar seorang perempuan. Maka Nabi berkata, "Undur ilaiha, fa innahu ahra ay yu'dama bainakum." Ya. Lihatlah kepadanya. Dengan melihat kepada perempuan yang dilamar ini akan menyebabkan semakin layak ya pernikahan kalian itu dikekalkan atau dilenggangkan sehingga dia tetap terjaga. Ya, jelas. Dan juga di kisah tentang perempuan yang akan datangnya kisahnya panjang dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwa, "Ya Rasulullah, saya menyerahkan diriku kepadamu." Nabi melihat kepadanya, nadhara ilaiha wa sawwaba ilaiha an-nadhar. Ya, Nabi melihatnya dan melihat dengan tepat kepadanya, ya, dan betul-betul mencermatinya. Maka ini menunjukkan bolehnya melihat kepada kepada perempuan yang difitbah. Tapi para ulama mensyaratkan 6 syarat di dalam melihat perempuan, di dalam menadhar perempuan. Ya, syarat yang pertama disyaratkan nazar itu tanpa khulwah, tanpa khalwat. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau dia nazar dengan seorang perempuan, tidak boleh ada khalwat di situ, tidak boleh berduaan saja. Tapi harus ada walinya, ya, atau harus ditemani oleh orang lain. Sebab Nabi SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Syarat yang kedua, hendaknya nazar itu tanpa syahwat. Nazar itu apa? Tanpa syahwat. Sebab dia melihat untuk mengetahui. Ya. Untuk mengetahui. Ya, bukan untuk berlezat-lezatan dengannya. Ya. Jelas? Bukan melihat untuk menikmati. Ya. Kalau nazarnya seperti ini, itu adalah nazar yang diharamkan. Itu nazar yang diharamkan. Ya, pensyariatan nazar bertentangan dengan hal ini. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan, ya, bagi siapa yang menazar, hendaknya di dugaan besarnya lamarannya akan diterima. Di dugaan besarnya lamarannya apa? Akan diterima. Ya, jadi kalau dia melamar anak perempuan orang dan dugaan besarnya pasti tidak diterima, maka di sini tidak ada perlunya dia nazar. Ya. Jelas ya? Nah, ini orang yang kurang kerjaan. Ya. Hanya ingin melihat anak perempuan orang saja. Ya. Ya. Kalau dia sudah tahu dirinya tidak akan diterima, untuk apa dia nazar? Jelas ya? Ini tidak ada gunanya. Baik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, syarat nazar, dia melihat kepada perempuan itu apa yang biasa nampak kebiasaannya. Ya. Jadi yang biasa nampak secara kebiasaannya perempuan di rumah, yang biasa nampak wajahnya, ya, telapak tangannya, kemudian apa? Kakinya, itu saja yang biasa nampak. Ya. Jelas? Jangan dia ingin melihat lebih daripada itu. Ya. Ingin melihat lebih daripada itu. Nah, dan ini yang benar di pendapat para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dilihat cuma wajah dan kedua telapak tangan saja. Cuma wajah dan apa? Kedua telapak tangan saja. Ini ada pendapat sebagian para ulama. Nah, namun hadits Jabir atau hadits yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, di mana beliau berkata, "Falyanzur, ya, faltanzur ilaiha ma yad'uka ila nikahiha." Hendaknya engkau melihat kepadanya apa yang menyebabkan kamu itu ingin menikahinya. Jelas ya? Maka kalau dia hanya melihat wajah dan telapak tangan saja, mungkin dia tidak tergambar secara umum ya tentang perempuan ini. Jelas ya? Kalau dia melihat rambutnya, ya, melihat wajahnya, ya, mungkin lehernya masuk, sebab itu biasa dilihat di keseharian, ya, tangannya, kemudian kakinya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab ini biasa nampak keseharian. Ya, jelas? Ini yang dipegang, dua pendapat ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Kalaupun ada pendapat yang lain, itu pendapat aneh. Ya, pendapat aneh, seperti pendapatnya Ibnu Hazm. Ya, boleh melihat semuanya. Ya. Dan jangan sekali-sekali ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Ya. Jelas ya? Ini pendapat orang yang tidak mengerti hikmah dan tidak mengerti kemaslahatan di dalam syar'i. Ya. Jelas? Dan itu ijtihad beliau rahimahullah, dan beliau keliru dalam hal ini, Ibnu Hazm. Ya, sebab Ibnu Hazm dari akar
pembahasan beliau di usul fikih, beliau tidak melihat adanya ta'lil dan hikmah di dalam sejumlah ahkam. Dan inilah yang menyebabkan beliau sangat jumud sekali di dalam apa? Di dalam mengambil pendalilan. Ya. Jadi Nabi bilang melihat, ya melihat, boleh semuanya melihat. Ya. Jelas ya? Beliau tidak melihat dalil-dalil yang lain di dalam hal ini. Tidak memikirkan ta'lil dan hikmahnya. Jelas ya? Maka ini syarat yang keempat. Dia melihat apa yang biasa nampak saja. Biasanya nampak. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima. Ya. Syarat yang kelima. Hendaknya si pelamar ini. Ya. Hendaknya si pelamar ini, nadarnya itu, dia melihat kepada perempuan itu karena memang dia azim. Ya. Dia memang sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk melamar. Ya. Serius dan bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk melamar. Jadi kalau dia datang ke rumah anak perempuan orang atau ke rumah orang hanya ingin keliling saja melihat anak-anak perempuan orang saja. Ya. Jelas? Maka ini adalah hal yang keliru, hal yang tidak pantas. Ya, ini pantas digelari dengan Abu Nadar. Ya, kerjanya hanya nadar saja. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah azim melamar, dia misalnya digambarkan, ya, si fulan punya ada perempuan begini dan begini sifatnya, dia sudah dengarkan. Dia sudah punya azim ingin melamar. Ya, tapi tentunya perlu apa? Perlu melihat. Ya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan sebuah keadaan, kalau misalnya ada seorang yang punya saudara perempuan misalnya, atau punya mahram dari perempuan yang sangat dia percaya, ya, dan perempuan ini pergi melihatnya dan menggambarkan kepadanya segala sesuatu, maka kata Syekh, mungkin dikatakan, ya tidak perlu lagi melihatnya. Ya. Walaupun kata beliau tetap mengingatkan bahwa memang kadang sebagian manusia, ada sebagian orang melihat itu cantik menurut penilaian dia. Ya. Tapi menurut penilaian orang lain, ya tidak, kan begitu. Jelas ya? Tapi di kondisi yang disebut oleh Syekh itu memang ya sesuai dan sejalan dengan apa? Ketentuan di dalam syariat kita. Sebab maksud dari nadar itu supaya dia tahu ya bagaimana perempuan ini. Kalau sudah digambarkan kepadanya bagaimana ya keadaannya, maka sudah cukup. Jelas ya? Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, ini syarat berkaitan dengan perempuan yang dinadar. Ya, perempuan yang dinadar ini tidak boleh dia keluar dalam keadaan memakai minyak wangi dan mutabarrij. Ya, dan dalam keadaan tabarruj. Jelas ya? Ya, memakai celak, ya memakai bedak atau memakai yang semisal dengan itu, tidak boleh dia keluar dalam keadaan itu. Dia keluar alami saja, biasa. Jelas ya? Dia keluar alami. Sebab yang dia maksudkan dia lihat aslinya. Ya. Ya, kalau sudah dipoles sana sini, ya. Ya, jelas ya? Diselai poles sana sini, kemudian ternyata ya besoknya menikah, ya suaminya masuk, loh kok nggak sama ketika saya lihat di awal kali. Ya. Maka ini terdapat bentuk apa? Ya, bentuk yang kurang jujur di dalam hal yang seperti ini. Jelas ya? Demikian pula misalnya kalau perempuan dia keluar dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mutabarrij. Ya. Ya, memakai pakaian yang ketat misalnya, ya. Memakai pakaian-pakaian yang memperlihatkan ya hal-hal yang membangkitkan syahwat, maka hal yang seperti ini tidak boleh. Ini nadar atau sudah menikah, ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini hendaknya diperbaiki. Saya tahu ada sejumlah kejadian-kejadian ya sampai ke telinga saya nggak enak sekali dengar. Ya, tentang kisah orang-orang yang menadar. Ya. Dan ini kalau ditulis satu buku khusus, ya. Ini akan nampak sejumlah orang yang tidak beres pekerjaannya di dalam menadar. Ya. Maka nadar itu ada tuntunan-tuntunannya. Ya. Ini yang dilamar bukan yang dilihat ini bukan sembarangan, bukan kambing atau bukan ayam yang dilihat di mana saja. Ini anak perempuan orang. Ya. Jelas ya, dia adalah seorang muslimah yang harus kita hormati. Kan begitu? Ya. Maka hendaknya dilihat dengan tuntunan-tuntunan syariat. Tuntunan-tuntunan ya syariat, ya. Dan menadarnya dengan cara yang seperti ini tentunya tetap menjaga kehormatannya. Dan menjaga kebaikannya. Jelas ya? Ya. Baik, jadi ini secara global tentang ketentuan dan syarat-syarat menadar. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, "Wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai."
Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan apa? 2 saksi. Ya. Ini tentang syarat syahnya nikah. Sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa nikah itu harus dengan ada wali dan 2 saksi. Ya. Illa yakuna adilan, kecuali kalau walinya itu adalah adil. Ya. Dia tidak mau menikahkan anaknya. Jelas ya? Dia adil. Ya, anaknya sudah dapat, misalnya putrinya sudah dapat hal yang cocok, orang yang cocok harusnya dia nikahkan. Ya. Tapi orang yang tuanya tidak mau menikahkannya. Maka ini dikatakan dia apa? Walinya adil. Atau ghairu muslimin, atau walinya ini adalah orang yang bukan muslim. Ya, walinya kafir. Ya, kalau walinya adil atau walinya kafir, maka yang menikahkan adalah pemerintah sebagaimana yang kita akan terangkan. Baik, saya akan jelaskan di sini bahwa nikah itu ada 3 rukun di dalamnya. Nikah itu ada 3 rukun di dalamnya. Rukun yang pertama, ya, adanya 2 atau adanya sepasang suami istri, adanya sepasang, ya, calon suami istri yang bersih atau yang lepas dari penghalang-penghalang nikah. Nah, jelas ya? Jadi sepasang suami istri bersih dari penghalang-penghalang nikah. Penghalang-penghalang syahnya sebuah pernikahan. Jadi pertama suami istri dilihat dulu. Ya, suami dan istri ini apakah tidak ada hubungan nasabnya? Ya, apakah tidak ada hubungan mahramnya? Ya, jelas ya? Apakah tidak ada hubungan susuannya? Kemudian kalau dia perempuan, apakah dia bukan di masa iddah? Ya. Ya, dan seterusnya dari hal-hal yang harus diperhatikan yang menyangkut syahnya sebuah pernikahan. Jelas ini? Jadi ini rukun yang pertama, ada sepasang ada sepasang calon suami istri yang lepas dari segala penghalang yang menghalangi syahnya sebuah pernikahan. Ini syarat rukun yang pertama. Rukun yang kedua adanya ijab. Rukun yang kedua adanya ijab. Ya. Adanya ijab. Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari wali atau siapa yang menduduki kedudukan wali. Ya, misalnya si wali berkata, saya nikahkan kamu ya dengan putriku. Ya, atau orang yang mewakilinya, saya nikahkan kamu dengan fulana bintu fulana. Misalnya. Jelas ya? Ini namanya ijab. Ya. Dikatakan ijab sebab dia adalah pernyataan dari siapa? Ya, dari orang yang punya hak untuk menikahkannya. Nah, ini rukun yang kedua, harus ada apa? Ijab. Rukun yang ketiga harus ada apa? Qabul. Ya. Harus ada qabul. Qabul ini adalah lafaz yang keluar dari suami atau yang mewakilinya. Ya. Jadi suami berkata, qabiltu hadzal nikah. Saya terima nikah ini. Atau qabiltu hadzal tazwij. Saya terima pernikahan ini. Atau misalnya kalau si suami tidak ada, ya, dia bisa mengirim wakilnya. Ya. Jelas ya? Dia mengirim wakilnya dan itu yang menjawabnya bahwa ya, telah diterima pernikahan si fulana bintu fulana dengan fulan bintu fulan. Ya, jadi dia keluar lafaz yang menunjukkan apa? Al-qabul, penerimaan. Ini 3 rukun. Ya. 3 rukun. Yang 3 rukun ini nampak dari mencermati nas-nas pernikahan dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam masalah akadnya, ya, sebagian para ulama mensyaratkan bahwa akad itu harus dengan lafaz yang warid dari Nabi dengan bahasa Arab. Ya, zawwattukaha atau ankahtukaha, ya, atau yang semisal dengan itu. Jelas? Tapi yang dikuatkan oleh sebagian para ulama yang lain tidak harus dengan lafaz bahasa Arab. Ya. Yang jelas dia dengan teks apapun yang sudah melambangkan ijab dan qabul itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan kebanyakan ulama kita di belakang ini. Ya, jadi boleh saja dengan bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu. Ya, misalnya. Jelas ya? Saya terima nikahnya. Ini boleh dengan bahasa Indonesia. Saya jadikan dia sebagai milikmu. Ya. Ya.
Terus suami berkata saya terima kepemilikan itu. Ya. Dan selainnya dari lafaz-lafaz ya, yang menunjukkan makna apa? Makna ijab dan makna qabul. Baik. Ini 3 rukun dari rukun apa? Rukun nikah. Dan nikah itu disyaratkan beberapa syarat. Ya. Disyaratkan beberapa syarat. Ya, mungkin di sini ada 4 syarat yang saya akan sebutkan. Syarat yang pertama adalah penentuan sepasang suami istri. Syarat yang pertama harus tertentu. Ya, calon suami yang mana, calon istri yang mana. Jelas ya? Dan penentuannya ini dengan beberapa cara. Cara yang pertama dengan diisyaratkan. Ya. Misalnya anak perempuannya ada di situ. Dia katakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku ini, dia tunjuk. Ya, dengan anak perempuanku ini. Maka ini sudah apa? Sudah cukup di dalam menentukan. Ya. Jelas ya? Atau disebutkan dengan namanya yang khusus baginya. Ya. Dengan namanya yang khusus baginya. Ya. Saya nikahkan kamu, ya misalnya dengan fulana bintu fulana. Ya. Disebutkan dengan namanya. Jelas ya? Atau disebutkan dengan sifatnya. Ya, ini cara yang ketiga. Disebutkan dengan sifatnya. Ya. Misalnya, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang lulus dari kuliah kedokteran misalnya. Ya, disebutkan. Sebab dia punya anak. Ya. Ya. Mungkin namanya sama. Ya. Dia punya anak, senang dia misalnya anaknya semuanya namanya Fatimah. Ya. Ya, jelas ya? Ya, atau dia punya 2 anak namanya Fatimah. Nah, dia sebut Fatimah, Fatimah yang mana? Kan tak jelas. Ya, maka mungkin dia sifatkan bahwa Fatimah yang lulus dari kuliah kedokteran misalnya. Ya, contoh ya. Atau si Fatimah yang tinggi misalnya. Ya, sebab dia punya 2 anak, satu tinggi, satu agak pendek misalnya. Ya. Atau dia sebutkan dengan warna kulitnya, si Fatimah yang putih misalnya. Ya, sebab yang lainnya ya mungkin tidak terlalu putih. Ya contoh ya. Ini contoh saja. Yang jelaskan dia ta'yin, dia tentukan dengan sifat. Ya. Atau dia tentukan dengan apa yang terjadi, memang keadaannya seperti itu. Dia berkata, saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya. Dan memang dia tidak punya putri kecuali 1 orang. Ya. Jelas? Ini tidak ada masalah. Ya, dengan bentuk seperti ini sebab waqi'iyahnya ya. Kondisi yang ada memang sama dia memakai kata apapun, dia cuma punya apa? 1 putri. Ini tidak dipermasalahkan. Jadi ini syarat yang pertama, harus ditentukan. Ya. Antara 2 mempelai itu harus ditentukan. Kalau ditentukan laki-lakinya juga harus jelas siapa orangnya. Nah ini kalau tidak menentukan seperti inilah kadang ya terjadi apa? Terjadi permasalahan. Ya. Kadang terjadi permasalahan. Ya. Nah. Ya dia tahu misalnya ada seorang punya berapa anak begitu, ya sudah saya nikahkan kamu dengan anak saya. Ya. Ya, orang ini menyangka bahwa dinikahkan ada anaknya si fulana. Ya. Dia sangka itu yang dia maksud. Ternyata yang diberikan adalah apa? Adiknya atau yang lainnya yang dia mungkin kurang cocok dengan itu. Jelas ya, maka harus ada ta'yin. Ini syarat. Harus dita'yin. Syarat yang kedua, ya, harus ada ridha dari sepasang suami istrinya terhadap salah seorang dari mereka terhadap yang lainnya. Jadi harus saling ridha. Ya, kalau salah seorang dari keduanya dipaksa, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits yang telah kita baca, la tunkahul ayyim hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'dan. Ya. Perempuan yang ayyim tidak boleh nikahi sampai dia dimintai apa? Dimintai apa persetujuannya. Ya. Dan bikr, gadis tidak boleh dinikahi kalau tidak diminta izin. Maka harus ada keridhaan. Ya. Kalau anaknya masih kecil, maka walinya bisa menikahkannya. Akan datang nanti syarat-syarat wali ya. Walinya boleh menikahkannya dengan izinnya. Boleh menikahkannya. Ya. Boleh menikahkan anak itu walaupun tanpa izinnya. Boleh dinikahkan. Sebab kemaslahatan bagi si anak itu dipegang oleh siapa? Orang tua. Dia melihatnya. Apa yang maslahat bagi anaknya. Jelas ya? Dan ini tentunya hal yang seperti ini. Ya, itulah tadi saya katakan. Ya, kadang orang melihat, oh boleh menikahkan dengan anak kecil. Bagaimana ininya? Bagaimana ininya? Ya, mereka tidak berpikir bagaimana proses pernikahan itu dalam Islam.
Ya, ini kan tentunya semuanya melalui proses-proses. Ketika disebutkan misalnya dinikahkan dengan anak kecil, maka akad pernikahannya siapa yang mempersaksikan? Tentunya ada dalam catatan kenegaraan. Ya, dipersaksikan di pengadilan. Ya, pengadilan ini dilihat, ya, apa kelayakannya, apa kecocokannya, bagaimana harusnya dinasihatkan kepada suaminya dan seterusnya. Ya, jelas ya? Di sini hal-hal yang dengannya diarahkan padanya kebaikan dan terwujud maslahat dari pernikahan tersebut. Iya. Kemudian berikutnya syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Hendaknya akad nikah tersebut atau hendaknya perempuan ini dinikahkan oleh walinya. Ini syarat yang ketiga. Harus dinikahkan oleh siapa? Oleh wali. Nah. Ya, dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tunkihul musyrikati hatta yu'minu." Jangan kalian menikahkan, ya, orang-orang musyrik dengan anak-anak perempuan kalian sampai kaum musyrikin itu beriman. Dan juga firman Allah, "Wa ankihul ayama minkum." Dan nikahkanlah al-ayama, ya, di antara kalian. Ya, perempuan-perempuan yang sudah bisa menikah di antara kalian atau perempuan-perempuan janda di antara kalian. Kalimat angkihu, la tungkihu, angkih nikahkan. Berarti yang menikah siapa? Dia atau dia menikahkan orang lain? Ya, orang lain dia nikahkan. Anak-anaknya yang dia nikahkan. Maka ini disyaratkan harus ada wali yang menikahkannya. Ini dari Al-Quran. Ya, jelas ya? Dari Al-Quran. Maka dari hadits lebih dipertegas lagi dalam hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali wa syahidai adlin." Tidak nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Harus ada wali. Ya, dan kalimat la nikaha ini menunjukkan syarat. Tidak ada nikah yang syah kecuali dengan apa? Kecuali dengan walinya. Maka harus dengan wali. Iya. Wali seorang perempuan itu, ya, wali seorang perempuan itu dari keluarganya, dari keluarga perempuan ini di pihak laki-laki. Ya, dari keluarga perempuan ini atau keluarga laki-laki perempuan ini. Yang paling pertama yang paling berhak menikahkan perempuan adalah ayahnya. Adalah ayahnya. Kemudian yang kedua kakeknya. Ya. Nah, jelas ya? Kakeknya. Kemudian yang ketiga adalah anak laki-lakinya. Ya. Anak laki-lakinya ke bawah, cucunya juga bisa menikahkannya. Ya. Kemudian yang keempat saudaranya. Ya, saudaranya. Apakah saudaranya satu ayah satu ibu, atau saudaranya seayah saja, atau saudaranya seibu saja. Penting saudara laki-lakinya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah pamannya. Yang kelima adalah pamannya. Jelas ya? Kemudian siapa yang paling dekat dari asabahnya? Ya, di dalam warisan. Ya. Kemudian setelah itu orang yang membebaskannya, kalau dia memang dulu bekas budak. Kemudian setelah itu pemerintah. Ini wali yang terakhir. Pemerintah yang menikahkan. Jelas ya? Ini yang menjadi wali perempuan. Iya. Jadi kalau pernikahan harus ada dengan ketentuan wali tersebut. Nah. Iya. Baik. Ini pensyaratan wali, dalilnya kita sebut dari Al-Quran, sudah dari hadits. Dan harus ada wali ini. Ya. Dari sisi nabar juga. Sebab perempuan itu, ya, kurang akal dan kurang agamanya. Jelas ya? Harus ada dari pihak laki-laki yang melihat kemaslahatannya. Ya, melihat kemaslahatannya. Dan kita mengetahui di masa ini, ya, banyaknya, kadang perempuan dia memilih sendiri. Akhirnya, ya, yang terjadi di belakangnya adalah hal yang tidak baik. Ya, karena dia mempertimbangkan kemaslahatannya sendiri, sedangkan ya, kemaslahatannya ini perlu pertimbangan orang yang lebih berakal darinya. Ya, lebih berakal darinya. Ya, lebih mengenal akhlak, mengenal agama, dan mengenal bagaimana liku-liku kehidupan. Maka ini bisa menjadi pertimbangan untuknya. Ya, menjadi pertimbangan untuknya. Ya, kalau seorang perempuan tidak tahu, dia tertipu misalnya seorang lelaki misalnya yang kadang dia termasuk orang yang jelek misalnya dan tidak baik, dia tertipu karena ya, tidak ada pertimbangan dari walinya. Karena itulah dari hikmah syariat, perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan apa? Kecuali dengan wali. Kecuali dengan wali. Iya, baik.
Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Sisa di sini saya akan detailkan syarat-syarat wali itu apa. Ya. Yang pertama, yang menjadi wali dia harus seorang yang balik akil. Ya, mukallaf. Ini syarat yang pertama. Dia mukallaf, balik dan apa? Akil. Ya, syarat yang kedua dia adalah seorang lelaki. Wali itu dari pihak perempuan, dia adalah apa? Laki-laki. Ya, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, walinya adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Ya, kemudian syarat yang keempat, walinya itu adalah rasyid. Walinya adalah rasyid. Ya. Rasyid itu artinya orang yang pandai mempertimbangkan. Ya, orang yang pandai mempertimbangkan antara baik dan buruk. Itu rasyid namanya. Ya. Maka disyaratkan wali ini harus rasyid. Ya. Dia mengerti apa yang terbaik untuk perempuan. Ya. Dari sisi kafa'ah maupun yang lainnya, kalau dia mempersyaratkan itu, dan apa-apa yang berkaitan dengan kemaslahatan nikah. Kemudian syarat yang kelima, ya, disyaratkan kesamaan agama antara wali dan si perempuan. Ya, jelas ya. Dan kesamaan agama yang kita maksud di sini, ya, kalau seorang perempuan muslimah menikah, maka dinikahkan oleh ayahnya yang muslim. Walinya apa? Walinya yang muslim yang menikahkannya. Yang tidak boleh perempuan muslimah dinikahkan oleh apa? Wali yang kafir. Tapi dia cari wali yang apa? Wali yang muslim. Ya, itu yang kita maksud. Adapun kalau walinya muslim, anak perempuannya kafir dinikahkan, wali yang muslim yang menikahkan, ini tidak ada masalah. Jelas ya, akan datang nanti di pembahasan yang mungkin akan kita singgung nanti tentang masalah perempuan kafir itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim sebagaimana dalam Al-Quran. Adapun perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang ke-6 dari syarat wali, dia adalah punya amanah. Ya, dia punya apa? Punya amanah. Ya, sebagian ulama membahasakan syarat ini dengan kata dia adalah wali yang adil. Dia punya adalah. Ya, adalah itu istiqamah agama dan istiqamah muru'ahnya. Yang dikatakan adil itu adalah orang yang terhindar dari sebab kefasikan dan sebab-sebab yang menghilangkan muru'ahnya. Jelas ya? Jadi lafaz adalah ini lebih apa namanya? Lebih luas dan sangat berat kalau diterapkan. Sebab adalah misalnya orang yang potong jenggot, ini fasik, bukan adil namanya. Jelas ya? Bukan adil. Orang yang merokok, ini berbuat dosa besar. Dia bukan adil. Jelas ya? Tidak layak menikahkan. Jadi kalau seperti ini, akhirnya tidak ada sudah menikahkan perempuan itu. Iya. Jelas? Sebab kebanyakan orang di masa ini, ya keadaannya seperti itu. Iya. Kadang potong jenggot, ya merokok lah, ya isban lah. Ya. Dan lain-lainnya dari apa? Dari apa? Hal-hal yang bertentangan dengan adalah. Ya. Dan maksud dari wali itu ada maksud tertentu yang diinginkan, ya, yang merupakan kemaslahatan untuk siapa? Si perempuan. Maka cukup disyaratkan amanahnya. Ya, dia adalah orang diridai amanah. Ya. Dalam artian amanah, dia melihat apa yang maslahat untuk perempuan ini. Cukup dari sini dia punya amanah, itu sudah cukup. Ya, kalau dia tidak punya amanah, ya walinya tidak punya amanah, dia cuma menikahkan apa namanya? Putrinya atau dia menikahkan mahramnya, ya, dengan siapa yang dia tidak setujui, ya. Yang penting dia mengharapkan maksud-maksud yang lain, maka ini wali yang seperti ini tidak pantas menjadi apa? Menjadi wali. Baik. Jadi ini 6 syarat dari apa? Dari wali. Ya, selesai ya 6 syarat dari wali. Ini untuk syarat yang ke berapa? Ketiga dari syarat syahnya nikah. Syarat syah nikah yang ketiga berapa? Apa tadi? Harus ada wali. Syarat syah nikah yang keempat, ya, harus ada persaksian. Harus ada persaksian terhadap akad nikah. Ya, sebab Nabi bersabda wa syahidai adilin. Ini hadisnya kuat ya, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya, tidak nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil.
Ya, dua saksi yang adil. Dan Imam Tirmidzi berkata, ya, dan amalan para ulama ahlul ilm dari para sahabat dan setelahnya dari kalangan tabi'in, tidak ada nikah kecuali dengan saksi-saksi. Dan tidak ada perselisihan dalam hal ini kecuali siapa yang datang dari orang-orang belakangan. Kata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Jelas ya? Ini diantara syarat saksi. Andai kata haditsnya bagi siapa yang menguatkannya tidak ada iskal. Tapi ada sebagian ulama yang melemahkan wasyahidai adilin. Ya, dua saksi. Maka diambil persaksian itu dari apa? Dari ayat Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faidza balagana ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dzawi adlin minkum." Ini akan datang dalam masalah bab rujuk nanti. Ya, siapa yang rujuk dari tolaknya, dari talak. Ya. Apabila perempuan itu sudah sampai ke ajalnya, maksudnya sudah sampai ke batasan, ya iddahnya, maka kalau kalian ingin menahannya, tahanlah dengan ma'ruf. Tahan dengan apa? Ma'ruf. Maksudnya, rujuklah kepadanya. Atau farikuhun nabi ma'ruf. Atau sudah, kalian berpisah dengannya secara apa? Ma'ruf. Ya. Kalau itu pun dikatakan wa asyhidu dzawi adilin minkum, persaksikanlah orang-orang adil di antara kalian. Jadi kalau rujuk saja yang merupakan kelanjutan dari pernikahan, disyaratkan harus ada persaksian dari orang yang adil, apalagi akad nikahnya dari awal. Lebih-lebih dipersyaratkan lagi. Jelas ya? Ini pendalilan tentang harusnya ada persaksian. Dan di dalam hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "A'linu bin nikah." Umumkanlah pernikahan itu. Umumkanlah apa? Pernikahan itu. Jadi diperintah untuk mengumumkan pernikahan. Iya. Jadi kalimat mengumumkan pernikahan ini masuk juga di dalamnya apa? Mempersaksikan. Walaupun mengumumkan itu lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Mengumumkan, dia bikin acara misalnya walimah sehingga semua orang tahu bahwa ini sudah nikah. Itu pengumuman juga. Ya. Jadi ada isyhad, ada apa? Ada i'lan. Ya, ada yang mempersaksikan, ada juga yang mengumumkannya, diumumkannya. Baik, selesai ya tentang pembahasan syarat-syarat nikah. Ya, nampak dari sini ya ucapan Asy-Syaukani, ya syarat nikah salah satunya beliau terangkan ya tidak boleh menikah tanpa ada wali. Kemudian di syarat berikutnya ayyakuna adilan illa ayyakuna adilan, kecuali walinya itu adil. Ya, ini menunjukkan bahwa harus ada keridhaan, isyarat kepada syarat ridha. Ya. Jelas ya, au ghairu muslim. Ini beliau mensyaratkan bahwa syarat wali itu dia harus ada wali yang muslim, ya bukan wali yang selain Islam. Ya, jelas. Ini tentang wali adil. Ini kadang ada yang salah memahami. Ya, saya nggak tahu dari mana asal pemahaman ini. Saya lihat ya sejumlah ikhwah, ya sering menyebutkan ini. Saya nggak paham dari mana mereka memahami hal yang seperti ini. Ya, hal yang tidak pernah kita dengarkan dari para ulama, ada yang memahami seperti itu. Nah, jelas ya. Ada yang mengatakan kalau misalnya seorang lelaki datang ke rumah perempuan. Ya. Lelaki ini adalah orang yang beragama. Dia datang ke rumah perempuan, orang tuanya tidak setuju. Ya. Bukan karena apa-apa, dia tidak setuju saja karena orang ini adalah orang apa? Komitmen terhadap agamanya. Dia menjaga jenggotnya misalnya. Ya, dia tidak isbal dan seterusnya. Dia tidak suka dengan hal itu. Maka dikatakan ini wali adil. Tidak apa-apa dinikahkan sendiri perempuannya. Ya, jelas ya. Dinikahkan tanpa apa? Tanpa persetujuan orang tua. Dan ini keliru dalam hal yang seperti ini. Ya, betul kalau orang tuanya tidak mau menikahkan. Ya, betul gugur perwaliannya. Tapi bukan artinya dinikahkan oleh sembarang orang. Ya. Kalau tidak ada wali, kalau ayahnya tidak mau menikahkannya, maka dilihat saudaranya. Tidak menikahkan dari saudaranya, maka dilihat siapa? Ya. Dan dilihat kakeknya, anaknya, pamannya dan selainnya dari wali-wali yang telah kita sebutkan. Kalau tidak ada maka urusannya ke KUA. Ya. Sebab pemerintah kita di sini yang mengurus pernikahan di mana? Di KUA. Dan Nabi SAW bersabda, "As-sultanu man la waliya lahu, fas-sultanu waliyyu man la waliya lah." Orang yang tidak punya wali, maka pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Ya. Maka keadaan yang seperti ini itu urusannya dinikahkan oleh pemerintah, dia urusannya ke KUA. Jelas ya? Dan biasanya di KUA itu ada prosesnya. Kalau memang orang tua tidak ingin menikahkan, dia bisa dipanggil. Ditanya apa alasannya tidak dinikahkan. Dan kalau si anak ingin menikah, KUA yang menikahkannya. Walaupun orang tua tidak apa?
ya, tidak mau menikahkan. Jelas ya, ini bisa dibahas. Ya, jangan masuk ke dalam sesuatu, mempergampangkan sesuatu, menyimpang, ya, keluar dari syariat. Ya. Nah, jelas ya. Orang tuanya tidak setuju, culik saja anaknya. Ya. Setelah itu apa? Dinikahkan. Ini subhanallah, bikin masalah saja seperti ini. Ya, akhirnya sebagian orang yang berbuat seperti itu, yang repot, ya kita yang sibuk membersihkan. Ya. Akhirnya apa? Ini membuat masalah dalam dakwah. Inilah akibat karena kurangnya fikih di dalam memahami nas-nas. Ya, kurangnya fikih dalam memahami nas-nas. Atau hanya mendengar sebagian perkara, mungkin dengar kalimat adil, ya diarahkan ke pemahaman khusus. Ya. Jelas ya, khusus untuk ya, keadaan yang saya sebutkan tadi, saya baca fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, semuanya mengarahkan kepada apa? Mengarahkan kepada pemerintah. Ya, mengarahkan kepada pemerintah. Dan ini ya adalah hal yang sejalan dengan apa yang telah kita uraikan dari kandungan hukum fikih di pembahasan ini. Ya, wallahu taala alam. Baik, kemudian yang terakhir di sini sudah ya, ke-12 siapa yang berhak menjadi wali selesai. Persaksian nikah sudah selesai. Kapan perwalian gugur? Ini juga sudah kita jelaskan di syarat-syarat wali. Ya, kalau syarat wali tidak terpenuhi maka perwaliannya apa? Gugur. Berikutnya yang ke-15 yang terakhir. Bolehkah mewakilkan akad nikah? Ya. Nah. Ya tentu jawabannya mewakilkan akad nikah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh. Ya. Dan bolehnya mewakilkan akad nikah ini sebagaimana diterangkan dalam hadits Uqbah bin Amir riwayat Abu Daud. Ya. Sungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, ya, atarda an uzawijaka fulana. Nabi berkata kepada seorang lelaki, kamu ridha saya nikahkan kamu dengan si fulana? Dia berkata, "Na'am." Ya. Kemudian Nabi berkata kepada si perempuan, "Atardain an uzawwijaki fulanan?" Ya, kamu hai perempuan, kamu ridha saya nikahkan kamu dengan si fulan? Dia berkata, "Iya." Fazawwaja ahadahuma sahibah. Maka Nabi SAW menikahkan salah seorang dari mereka kepada yang lainnya. Jelas ya? Ya. Nabi di sini posisinya apa? Hah? Ya. Beliau adalah pemerintah, pimpinan negara. Jelas ya? Dan tatkala dua orang ini sudah ridha, ya, perwaliannya diwakilkan kepada Nabi SAW, maka Nabi menikahkannya. Ya, dan tentunya kalau digabungkan dengan nas-nas yang telah lalu, ya tentunya ini setelah izin dari apa? Izin dari wali. Ya. Apabila wali menyerahkannya diwakilkan, tidak ada masalah. Ini dalilnya. Jadi dalil ini harusnya kita pahami tentang seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya apa? Tentang bolehnya mewakilkan, ya. Tentang bolehnya mewakilkan. Jangan dia datang dia tanya pada dua orang yang mau menikah, "Kamu mau saya nikahkan?" "Ya mau." "Mau saya nikahkan?" "Ya mau." "Sudah, kalian sudah nikah." Ya. Ya. Ini salah ya dalam memahami hadis. Pertama dilihat Rasulullah itu siapa? Dia adalah apa? Pemerintah, punya kedudukan. Dan sudah berlalu fikih di dalam pemerintah. Pemerintah itu menikahkan setelah apa? Setelah tidak ada wali. Kalau begitu harus ada izin apa? Wali. Maka walaupun tidak disebut di dalam hadis, itu pasti ada perizinan dari apa? Wali. Jelas ya? Karena itu saya sering mengulangi, fikih di dalam memahami masalah itu penting. Ya. Kalau sekedar menghafal saja tidak cukup. Tahu dalilnya, ada dalilnya begini. Dia tahu konteksnya saya, tidak tahu fikihnya. Nah, ini yang repot seperti ini. Jelas ya? Ya, sebab di pemahaman hadis itu harus dipahami fikihnya kemana. Tidak mungkin bertentangan antara sebuah hadis dengan hadis yang lain. Ya, jelas ya? Baik, ini selesai sudah pembahasan tentang masalah mewakilkan. Boleh mewakilkan akad. Sebab akad nikah itu bagian dari uqud sama dengan akad yang lainnya. Akad yang lainnya boleh nikahkan. Demikian pula akad nikah boleh diwakilkan. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Ini agak panjang ternyata ini. Saya rencana mau selesai 4 pasal, ya. Satu aja sudah makan waktu. Baik. Kita masuk ke dalam pasal berikutnya.
Ini pasal tentang al-ankihah al-muharramah wal muharramat fin nikah, tentang pernikahan yang diharamkan. Ya. Dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ya, maksudnya mahram yang tidak boleh apa? Dinikahi. Ini tentang pembahasan siapa mahram. Nah, ini termasuk pembahasan penting di sini. Ya, penentukan mahramnya itu siapa. Baik, Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini menyebutkan ya sejumlah pembahasan. Yang pertama beliau berkata nikahul mut'ati mansukh. Nikah mut'ah itu sudah terhapus hukumnya. Ini penjelasan tentang nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu artinya seorang menikah, ya, seorang menikah dengan perempuan, ya, seorang menikah dengan perempuan sifatnya sementara. Sifatnya apa? Sementara. Ya. Dan dia nikah, ya, mut'ah ini, ya, dia cukup memberikan maharnya dan tidak harus dengan wali. Tidak harus dengan apa? Wali. Ya, dan ini nikah dahulu pernah diizinkan. Setelah itu dilarang. Kemudian diizinkan, kemudian dilarang sampai hari kiamat. Ya, dilarang sampai apa? Hari kiamat. Dan pelarangannya yang terakhir itu di dalam hadis Sabirah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini di kisah Fathu Mekkah. Di kisah apa? Fathu Mekkah. Ya, jadi kesimpulan dari kisah itu disebutkan bahwa mereka tinggal di Mekkah 15 hari, kemudian diizinkan melakukan mut'ah, nikah mut'ah. Kemudian ya, akhirnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inni kuntu adintu lakum fil istimta' minan nisa." Rasulullah, sungguhnya saya dulu mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Ini jelas ya? Mengharamannya sampai hari kiamat. Faman kana minhunna syai'un ya, falyukhilla sabilahu. Siapa yang ada yang melakukan nikah seperti ini, hendaknya dibiarkan jalannya, maksudnya dia lepaskan. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Jangan kalian ambil lagi apa yang kalian sudah berikan kepadanya. Ya, jelas ya. Maka ini nas yang paling terakhir dari Nabi menunjukkan haramnya apa? Haramnya nikah mut'ah. Dan dia adalah nikah yang diharamkan sampai hari kiamat. Ya. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Kecuali satu golongan. Yaitu golongan apa? Golongan Syiah. Ya, naudzubillahi minhum. Ya. Mereka ini yang membolehkan nikah mut'ah. Ya. Jelas ya? Membolehkan nikah mut'ah sampai memberikan keutamaan hadis-hadis palsu tentang nikah mut'ah. Ya. Siapa yang menikah mut'ah begini maka keutamanya seperti Ali. Siapa 2 kali maka keutamanya seperti ini. Wah, luar biasa diberikan keutamaan bagi siapa yang nikah mut'ah. Ya, dan ini repotnya. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah ini dia masukkan pemahaman-pemahaman ini kepada anak-anak muda yang memang asalnya sudah apa? Hah? Sudah ada miring di dalam jalan hidupnya. Ya. Jadi dikasih tawaran yang seperti ini ya disambut dengan baik. Ya. Disambut dengan baik. Karena itu saya nasihatkan kepada para orang tua. Ya. Untuk mengawasi anak-anaknya yang ya belajar dengan orang-orang Syiah ini. Ya. Di Indonesia ini dikenal mereka dengan ikatan pencinta Ahlul Bait. Ya. Ikatan pencinta Ahlul Bait. Ya. Dari prinsip Islam cinta kepada Ahlul Bait. Adapun mereka mengatakan cinta Ahlul Bait itu dusta, cinta kepada Ahlul Bait. Tidak ada mereka cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Justru mereka adalah orang yang paling bejat perlakuannya terhadap Ahlul Bait, orang-orang Syiah itu. Ya. Dan melanggar kehormatan Ahlul Bait. Jelas ya? Dan tidak ada dari syariat Rasulullah SAW mengizinkan nikah mut'ah. Maka siapa yang melakukan nikah mut'ah untuk sekarang ini itu sama dengan zina. Sama dengan zina. Dan naudzubillah melakukan nikah, ya, misalnya melakukan nikah mut'ah orang tuanya tidak tahu, ya, kemudian menimbulkan kecurigaan di tengah manusia. Ini orang kok pakaiannya baik, ya, kelihatannya berjilbab tapi, ya, bebas berjalan sana sini dengan orang, ya ganti-gantian, ya, jelas. Dan selainnya dari dampak-dampak negatif yang sering kita dengarkan. Dan ini memberikan hal yang kurang baik terhadap Islam dan kaum muslimin. Di masa dahulu ada diizinkan, itu diizinkan di kondisi tertentu dan waktu tertentu.
yang di situ ada maslahat diizinkannya. Ya, tapi setelah itu kemaslahatan ini semuanya sudah dipandang oleh syariat. Dia adalah nikah yang dianggap haram sampai apa? Hari kiamat. Ya, dianggap haram hingga hari kiamat. Ya, jelas ya. Kemudian berikutnya, ya, sampai pernah ada yang cerita, katanya ada seorang pezina, ya. Dia ditanya tentang orang yang melakukan nikah mut'ah. Ya, ada orang datang, orang Syiah datang padanya. Katanya ini orang bagus katanya si pezina ini. Jadi sebelum nikah dulu dia lakukan akad, dia nikah apa segala macam, setelah itu dia lakukan zina, dia bayar. Ya. Jadi sudah menjadi apa? Akhirnya menjadi bebas, luas. Yang tidak dapat ini dia cari saja hal yang lainnya, apa yang dengannya dia bisa melakukan, menumpahkan syahwatnya dengan cara hila, dengan cara apa? Dengan alasan nikah apa? Nikah mut'ah. Dan naudzubillah, ini adalah hal yang mengantar kepada perbuatan yang jelek, ya. Dan hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari pernikahan-pernikahan yang diharamkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua, di sini katakan oleh Asy-Syaukani, wat tahlilu haram. Wat tahlil adalah penghalalan. Ya. Itu adalah haram. Maksudnya tahlil begini. Ini diterangkan ya dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Ahmad An-Nasai dan selainnya. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, "Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lah." Ya. Sesungguhnya Rasulullah melaknat orang yang al-muhallil, orang yang menghalalkan, dan siapa yang dihalalkan untuknya. Ya, maksudnya tahlil begini. Ada seorang suami, dia sudah menceraikan istrinya, talak berapa? Talak 3. Talak 3 kan tidak bisa kembali lagi. Iya, tidak bisa kembali lagi. Maka cara untuk menghalalkan dia kembali bagaimana? Si perempuan ini harus menikah lagi, kan begitu? Istrinya harus menikah lagi dengan orang lain. Setelah menikah dengan orang lain baru boleh balik lagi. Ya, maka dia ini datang kepada seorang lelaki. Sudah, kamu saya bayar, kamu nikah dengan istri saya. Tapi setelah nikah langsung apa? Ya, langsung kamu ceraikan dia. Ya, disuruh ceraikan. Supaya bisa apa? Bisa balik lagi kepadanya. Maka ini orang yang menghalalkan. Maka yang menghalalkan si suami yang meminta seperti itu kena laknat. Dan orang yang menerimanya itu juga apa? Kena laknat. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang diharamkan berdasarkan hadits tersebut. Demikian pula wa kadzalika asy-syighar. Nikah asy-syighar. Ya. Asy-syighar ini diterangkan dalam beberapa riwayat apa definisinya sekaligus apa hukumnya. Ya, di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisy-syighar. Rasulullah melarang dari nikah asy-syighar. Kemudian diterangkan apa asy-syighar. Wasy-shigharu ay yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala ay yuzawwijahu ibnatahu wa laysa bainahuma shadaq. Syighar itu adalah seorang lelaki menikahkan orang lain dengan putrinya dengan syarat orang itu menikahkan dia juga dengan putrinya. Ya, itu syighar. Dan tidak ada mahar antara keduanya. Tidak ada mahar antara keduanya. Jelas ya? Ya, jadi misalnya ada A, dia berkata kepada si B, "Wahai B, nikahkan saya dengan putrimu." Ya, saya akan nikahkan engkau dengan putri saya. Tapi maharnya untuk masing-masing ya sudah, saya nikahkan kamu dengan putriku, maharnya kamu nikahkan saya dengan apa? Ya, putrimu. Ya. Ini syighar dan ini tidak diperbolehkan. Demikian pula seorang berkata, "Saya nikahkan kamu dengan saudara perempuanku." Ya. Dengan mahar kamu nikahkan saya dengan apa? Ya, saudara apa? Ya, saudara perempuan engkau. Jelas ya? Ya. Sisa di sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana misalnya kalau dikasih mahar? Setiap orang bayar mahar. Ya. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya. Dengan syarat engkau nikahkan saya dengan putrimu. Tapi semuanya bayar mahar. Ya. Semuanya bayar mahar. Boleh atau tidak? Ya. Jawabannya tidak boleh. Sebab yang dilarang di sini pensyaratannya. Walaupun ada tambahan mahar, itu adalah hal yang sebenarnya hanya ya mungkin untuk melengkapi atau mungkin sebagai hila untuk keluar dari mana apa? Dari asy-syighar ini. Pensyaratannya yang dipandang. Dan hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, baik. Jadi ini tentang nikah asy-syighar, dia adalah hal yang diharamkan. Kemudian berikutnya kata beliau, "Wa yajibu 'ala az-zawji al-wafa'u bi syartil mar'ah illa yuhilla haraman aw yuharrima halalan." Ya. Dan wajib atas suami untuk memenuhi syarat perempuan, untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perempuan.
Kecuali kalau syarat tersebut menghalalkan suatu hal yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Jelas? Di sini kita masuk di dalam pembahasan asyurut fin nikah namanya. Ya, syarat, memberikan syarat di dalam akad nikah. Ya. Jangan bingung ya, tadi ada dua. Ada syarat nikah, itu lain pembahasannya ya. Syarat nikah lain pembahasannya. Kalau ini syarat di dalam apa? Akad nikah. Memberi syarat pada apa? Akad nikah. Sudah bisa ditangkap perbedaannya. Kalau syarat nikah itu, syarat nikah ada 4. Kita sudah sebut ya. Ya, ini syarat syahnya. Tapi kalau syarat pada pernikahan, dia melakukan akad. Ya. Melakukan akad. Si perempuan mensyaratkan, kita akad nikah ini syah, tapi saya mensyaratkan nanti setelah menikah saya tidak boleh dibawa meninggalkan orang tuaku misalnya. Ya. Jelas ya? Ini syarat apa? Syarat ditambahkan di dalam apa? Dalam akad. Ini syarat di dalam nikah namanya, bukan syarat nikah. Syarat di dalam apa? Di dalam pernikahan, di dalam akad pernikahan. Ya. Paham ini ya perbedaannya? Ya, ini harus dibedakan. Nanti akan datang lagi di bab jual beli. Ada syarat jual beli dan ada syarat di dalam apa? Jual beli. Ya, ini beda antara dua hal ini. Ya, mungkin tidak apa-apa kalau untuk ini supaya karena akan berulang, saya bedakan saja secara lengkap. Jadi perbedaannya dari banyak sisi. Perbedaan yang pertama, kalau syarat sesuatu, ya misalnya syarat nikah, syarat jual beli, itu pensyaratannya dari syariat. Allah dan Rasulnya mensyaratkan. Jelas ya? Syarat nikah, misalnya harus ada menentukan sepasang suami istri. Syarat nikah harus ada keridhaan. Ya, dari kedua belah pihak. Syarat nikah harus ada wali. Ini pensyaratan apa? Datangnya dari syariat Allah dan Rasulnya menentukan. Tapi kalau syarat di dalam akad pernikahan, siapa yang mensyaratkan? Ya, salah satu dari dua mempelai yang mensyaratkan. Orang yang mensyaratkan, kan begitu? Atau orang tuanya mensyaratkan. Ya, ini perbedaan yang pertama. Ya, perbedaan yang kedua, kalau syarat nikah itu tidak bisa digugurkan. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, jelas ya? Demikian pula syarat jual beli itu tidak bisa digugurkan, harus ada. Tapi kalau syarat di dalam pernikahan, ya, ini bisa digugurkan dan bisa ditawar. Ya, jelas ya? Kalau dia mensyaratkan boleh kau nikahkan, yang penting syaratnya setelah nikah lagi kamu tambah lagi tahun depan sekian misalnya. Ya, ternyata sila jalan tahun depan dia dapatkan masya Allah menantunya bagus orangnya, sudah dianggap lunas saja. Ya. Misalnya ya, ini disyaratkan. Ya, dia memberikan syarat lain. Akad dianggap akad yang pertama, dianggap mahar. Tapi dia syaratkan hal yang lain. Ya, seperti yang kalau dia terima tidak ada masalah. Ya, syaratnya syah, tetapi apa? Tapi bisa digugurkan. Beda dengan syarat nikah. Ya, syarat nikah tidak bisa digugurkan. Ya, kalau gugur tidak syah nikahnya. Jelas ya? Tidak syah nikahnya. Kemudian perbedaan yang ketiga. Ya, perbedaan yang ketiga. Kalau syarat nikah. Ya, syarat nikah. Itu semuanya adalah syarat yang mesti. Syarat yang mesti. Ya. Semuanya syah syaratnya. Tapi kalau syarat di dalam akad nikah, ada syarat yang syah dan ada syarat yang batil. Ada syarat yang syah dan ada yang fasid, yang rusak. Karena itu syurut nikah ada dua macam. Ada yang sah, ada yang sahihah syah, dan ada yang fasidah, ada yang rusak. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Sebab syarat nikah mungkin saja si perempuan mensyaratkan. Ya. Apa? Ya, dia mensyaratkan misalnya, kamu boleh nikahi saya, tapi dengan syarat kamu talak istri kamu yang pertama, misalnya. Ya, ini syarat apa? Ya, syarat batil, tidak boleh. Ya, ini di syarat di dalam apa? Pernikahan. Tapi kalau di syarat nikah semuanya adalah syarat syah. Sebab memang asalnya dari mana? Dari syariat. Perbedaan dari sisi yang keempat. Perbedaan dari sisi yang keempat. Kalau syarat sesuatu itu, ini bersumber di atasnya syahnya sesuatu. Bersumber di atasnya apa? Syahnya sesuatu. Kapan syarat ini tidak ada, sesuatu itu tidak syah. Sesuatu itu tidak syah. Jelas? Kalau syarat di dalam akad nikah, ini bertumpu di dalamnya terlaksananya sesuatu. Terlaksananya sesuatu. Ya, jelas ya? Jadi kalau misalnya disyaratkan, ya, apa? Boleh kamu nikahi saya, yang penting dengan syarat kamu tidak boleh ta'addud. Ya. Jelas ya? Disyaratkan tidak boleh apa? Ta'addud.
Kalau dia terima syarat ini, maka pernikahannya apa? Jalan. Kapan syaratnya dia langgar, maka si perempuan boleh mengajukan apa? Boleh mengajukan cerai atau minta untuk dipasah karena dia melanggar apa? Melanggar syaratnya. Jelas ya? Ini perbedaannya. Jadi ini 4 perbedaan. Sekiranya insyaallah sudah jelas apa perbedaan antara syarat nikah dengan syarat di dalam apa? Akad nikah. Atau akan datang di jual beli, syarat jual beli dan syarat di dalam apa? Akad jual beli. Itu sama saja. Ya. Jadi ini diingat ya, nanti di bab jual beli saya tidak perlu ulangi lagi. Ya. Baik. Sekarang di sini Asy-Syaukani berkata, "Wa yajibu 'ala az-zawj al-wafa bi syartil mar'ah." Ya. Dan wajib atas suami untuk al-wafa. Dia menunaikan ya, syarat perempuan. Ya. Dia menunaikan syarat perempuan. Illa yuhilla haraman, kecuali kalau dia menghalalkan yang halal, yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa syarat di dalam akad nikah itu ada yang syah dan ada yang apa? Tidak syah. Kalau dia adalah syarat yang syah, syarat yang benar, maka suami wajib untuk apa? Memenuhinya. Ya, wajib untuk memenuhinya. Ya. Dan syarat yang tidak syah, suami tidak boleh apa? Memenuhinya. Ya, jelas sampai sini? Nah. Ya. Di antara syarat yang syah misalnya, kalau dia menikah dengan syarat apa? Dia minta tambahan mahar misalnya nanti, atau tambahan apa namanya? Pembayaran nanti. Ini di antara syarat syah. Ya, di antara syarat syah juga dia mensyaratkan misalnya tidak dipisahkan dari orang tuanya. Ya, kalau dia adalah seorang janda punya anak, dia syaratkan misalnya tidak dipisahkan dari anaknya. Ya. Ini pensyaratan. Dan ini syarat apa? Syarat yang syah. Tentang masalah dia mensyaratkan apa namanya? Tidak boleh ta'addud. Ya. Boleh nikahi saya tapi dengan syarat kamu tidak boleh apa? Ya, ta'addud. Apakah ini syah atau tidak? Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Yang benarnya itu adalah syarat yang syah. Yang benarnya dia adalah syarat yang syah. Sebab itu dari hak apa? Hak perempuan. Ya. Tapi bukan artinya si suami kalau menikah, ya, dia tidak boleh ta'addud. Jelas ya? Syarat dia penuhi. Kapan dia menikah? Itu haknya untuk menikah. Sisa perempuan kembali kepada pilihannya. Dia ingin tetap jalan dalam pernikahan atau dia ingin apa? Minta cerai. Jelas sampai sini? Ya, baik. Ini yang berkaitan dengan apa? Syarat yang syah. Ya, dan ada syarat yang apa? Rusak. Ya. Dan syarat yang rusak ini beraneka ragam. Ada yang syarat rusak membatalkan akad. Membatalkan akad. Ini sudah berlalu ya. Ya, nikah mut'ah contohnya. Ya, nikah mut'ah dia syaratkan apa? Sementara. Ini syarat membatalkan apa? Membatalkan akad. Ya. Nikah sementara seperti yang membatalkan akad. Seperti pula nikah syigar yang sudah lalu. Ini pensyaratan juga membatalkan apa? Membatalkan akad. Ya. Demikian pula apa namanya nikah at-tahlil. Ya, ini juga membatalkan akad. Ya, jelas ya? Maka ini diantara syarat yang rusak, syarat yang salah dan membatalkan akad. Ada syarat yang rusak, salah, tapi dia tidak membatalkan nikah. Ya, nikahnya apa? Nikahnya syah. Ya, misalnya dia nikah dengan syarat bahwa tidak ada mahar bagi perempuan. Ya, atau nikah tapi tidak ada nafkah baginya. Tidak nafkah baginya. Ini kalau terjadi pernikahan, nikahnya syah. Ya, nikahnya syah, tapi syaratnya itu syarat yang tidak boleh diterima. Ya, walaupun dia katakan disyaratkan tidak ada apa? Tidak ada mahar, tetap harus diberi mahar. Sebab itu adalah haknya apa? Haknya perempuan. Ya, dikatakan tidak ada nafkah, tetap dia punya kewajiban apa? Menafkahi. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, ya baik. Kemudian ada syarat yang lainnya, ya, dari syarat yang rusak. Ya, kalau sebelumnya dia rusak membatalkan akad, ini rusak tidak membatalkan nikah, tidak membatalkan nikah. Baik, ini sudah dua ya, terbagi menjadi dua. Ada yang membatalkan nikah dan ada yang tidak membatalkan nikah. Baik, ini tentang syarat pensyaratan. Jadi secara umum kita wajib ya memenuhi syarat apabila perempuan itu mensyaratkan ya di dalam syaratnya. Ya, dan memenuhi syarat ini ya dan memenuhi syarat ini
Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Rasulullah bersabda, "Haqqus syurut ayyufa bihi mastahlaltum bihil furuj." Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Maksudnya syarat di dalam apa? Di dalam nikah. Ya. Jelas ya? Dan syarat ini harus sesuai dengan syariat. Karena syarat ini bertentangan dengan syariat, itu adalah syarat yang rusak sebagaimana yang telah diterangkan. Ya. Nah, sebab setiap syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya bertentangan dengan Islam, maka itu diletakkan di bawah kaki. Ya, ada syarat yang tidak tidak diperhitungkan di dalam syariat kita. Kemudian di sini beliau masuk menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, dan ini sudah perlu waktu ini ya. Sudah pas jam 8. Ya, kurang semenit jam 8. Ya. Baik, insya Allah kita undur nanti pembahasan ini di sesi berikutnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.